Selamat datang di video wawancara kami. Hari ini kami berkesempatan untuk berbincang dengan sosok inspiratif seorang guru yang telah mendedikasikan hidupnya untuk dunia pendidikan. Melalui perbincangan ini, kita akan mendengar secara langsung kisah perjalanan hidup, pengalaman mengajar, serta harapan beliau untuk masa depan pendidikan di Indonesia. Saya Zahra Derma Ramadhani dan rekan saya Citra Maharumi. Dan inilah wawancaranya. Pertama, bolehkah saya tahu nama lengkap dan profesi Ibu saat ini? Oke, hai. Nama saya Nelly Nediasari, SPD. Lalu di mana dan kapan Ibu dilahirkan? Saya dilahirkan di suatu desa yang sangat indah di Kuningan, Jawa Barat pada tanggal 27 Oktober 89. Kalau boleh bisa Ibu ceritakan sedikit tentang keluarga Ibu dari orang tua, saudara, keluarga kecil Ibu saat ini juga. Oh gitu, oke. Kedua orang tua saya itu sama-sama orang Kuningan, lalu pindah ke Jakarta. Saya pertama punya adik, satu laki-laki, satu perempuan, jadi 3 bersaudara. Gitu. Dan saya sekarang sudah berkeluarga, mempunyai 2 anak, satu laki-laki, satu perempuan. Sekarang ingin mengenai latar belakang pendidikan Ibu. Bisa Ibu ceritakan di mana Ibu menempuh pendidikan formal dari SD hingga perguruan tinggi, dan apakah ada pengalaman yang berkesan selama masa sekolah? Dari SD ya. SD, jadi waktu dari Kuningan saya langsung ke Jakarta. Nah di Jakarta itu menempuh SD selama 3 tahun, kelas 1, 2, 3. Nah kelas 4 SD pindahlah ke tahun 4, 5, 6 sampai dengan SMP. SD-nya di Mangunjaya 04, SMP-nya 03, terus SMA-nya 01 Bonlab, kuliahnya di UPI Bandung, jurusan Pendidikan Manajemen Perkantoran 2006 sampai dengan 2010. Kalau berbicara soal karir Ibu, bagaimana awal mula Ibu memulai karir sebagai seorang ibu? Awalnya saya itu teller sebuah bank swasta yang besar gitu ya, warna biru. Dari situ saya resign, lalu menerima panggilan menjadi seorang guru, akhirnya jadi guru sampai dengan sekarang. Dalam perjalanan mengajar, tentu ada berbagai tantangan. Menurut Ibu, apa tantangan terbesar yang pernah Ibu hadapi? Tantangan yang terbesar itu nggak besar banget ya, biasalah standar, apalagi kalian ini generasi Gen Z gitu. Gen Z bukan? Iya. Gen Z itu pasti kan punya karakternya sendiri ya, dimana dia nggak bisa terlalu keras, nggak bisa terlalu mudah juga. Jadi kitanya yang membawa diri masuk ke dalam dunia kalian, ya nggak sih? Ya kan, nggak terlalu ego saya ditinggikan juga, tapi saya mengikuti kalian, tapi saya juga mau kalian tetap nurut sama gue. Di sisi lain pasti juga ada pencapaian yang membanggakan. Apa saja pencapaian yang paling Ibu syukuri dan banggakan dalam karir Ibu? Pastinya melihat kalian sukses, kalian berkarir, kalian sukses mau jadi itu rumah tangga, wirausaha, kuliah ataupun kerja, yang kalian sudah sukses, sudah bahagia, sudah mengantarkan kalian di gerbang sih, itu sudah cukup. Selain mengajar, apakah Ibu juga memiliki aktivitas atau pekerjaan lain di luar profesi guru? Enggak, saya sukanya jalan-jalan, jadi selain ngajar saya jalan-jalan aja. Menurut Ibu, apa peran penting seorang guru dalam membentuk generasi muda sekarang? Sangat berperan ya, karena kalau di rumah kan mungkin orang tua ya, tapi karena ilmu sekolah, guru itu berperan untuk menciptakan karakter kalian sesuai dengan kurikulum yang ada. Kalau harus ada P5 ya dijalankan, mungkin itu untuk menciptakan salah satu karakter kalian berbudaya, misalnya kayak gitu ya. Terus juga dari pembelajaran, potensi keahlian, kalian kan juga harus dibekali dalam nanti saat bekerja. Jadi sangat banget ya guru dengan murid itu. Selanjutnya, apa sih prinsip atau nilai-nilai penting dan selalu Ibu pegang dalam kehidupan sehari-hari? Harus dipegang sih, apa ya, kasih sayang sih. Kita udah
peduli, kayak gitu sih prinsipnya, saling menghargai gitu. Itu aja. Sumber motivasi itu sih ibu saya sendiri ya, karena ibu saya juga seorang guru yang awalnya saya menentang banget nggak mau jadi guru, dan ternyata saya mengikuti langkah beliau menjadi seorang ASN juga. Dan terakhir, apa harapan Ibu untuk dunia pendidikan di Indonesia di masa depan? Harapannya dan pendidikan bisa membawa Indonesia lebih baik, ditambah juga pemuda-pemudinya juga lebih baik, karena pahlawan itu sudah berjuang sampai dengan saat ini. Nah sekarang kan dunia pendidikan lah yang berjuang untuk membangun Indonesia lebih baik. Sebagai penutup, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada generasi muda Indonesia? Kalian harus semangat belajar, karena cita-cita itu harus diraih, digapai, memerlukan proses yang banyak, terutama dari diri sendiri ya. Karena sekolah itu ya buat kita, bukan buat orang lain. Kalau kitanya semangat belajar, kita yang semangat menggapai cita-cita, ya kita yang akan memetik hasilnya, bahkan menjadi manusia yang bermanfaat gitu. Setidaknya tidak bisa menyenangkan orang lain, setidaknya kita tidak merugikan diri sendiri. Ya, dengan pendidikan akan mengantarkan kalian ke dunia yang lebih baik. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu atas waktunya dan atas kisah inspiratif yang telah dibagikan. Semoga cerita dan pesan Ibu ini bisa menjadi motivasi untuk kita semua, terutama bagi generasi muda, dan untuk terus semangat belajar dan berkarya. Amin, ya rabbal alamin. Terima Terima kasih kasih. telah menyaksikan. Sampai jumpa di Video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.